Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah pagi ini kita bertatap muka untuk yang pertama kalinya di kelas 3. Dan Ustadz kiranya perlu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu karena mungkin belum semua kenal dengan Ustadz. Ya, seperti Ustadz juga belum kenal dengan anak-anakku semua. Nama saya Ustadz Fahmi, biasa dipanggil Ustadz Fahmi saja. Mengajar pelajaran sejarah kebudayaan Islam dari kelas 3 sampai kelas 6. Baik anak-anak, pada kesempatan ini, Ustadz akan menjelaskan tentang pelajaran SKI bab yang pertama. Tapi sebelum kita mulai pelajarannya, ada sedikit pemberitahuan, pengumuman, bahwa kalian perhatikan baik-baik, dengarkan baik-baik penjelasan dalam video ini. Jangan di-skip, karena di dalam video ini nanti akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Kita tidak tahu di menit keberapa, jadi jangan di skip sampai akhir, ditonton sampai akhir, biar kalian bisa mengerti dan tahu tugas yang harus kalian kerjakan nanti. Dan ingat, tugas yang di buku, soal yang latihan di buku itu tidak boleh dikerjakan kecuali setelah ada arahan atau perintah dari guru-guru yang bersangkutan. Ini berlaku untuk semua mata pelajaran. Baik, kita akan memulai pelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita akan masuk pada bab yang pertama, yaitu mengenal sosial budaya masyarakat Arab pra-Islam. Keadaan geografis Jazirah Arab. Apa itu keadaan geografis? Keadaan geografis adalah keadaan lingkungan, kondisi lingkungan atau wilayah Jazirah Arab. Kalau anak-anak ada yang pernah ke Arab, pasti dia tahu bagaimana keadaan kondisi alam di Jazirah Arab itu. Atau mungkin pernah ada yang nonton film Umar bin Khattab. Di situ juga tergambar dengan sangat jelas bagaimana kondisi Jazirah Arab itu. Kalau melihat gambar yang berikut ini, anak-anak pasti akan memahami. Oh iya, ini loh, bangsa Arab tinggal di tempat yang seperti ini. Oh, mereka juga beternak hewan yang seperti ini. Jadi mereka tinggal di daerah yang tandus, yang kering, yang biasa disebut dengan gurun pasir. Nah, Arab artinya apa? Kata Arab sendiri artinya padang pasir, tanah gersang, tidak ada air dan tanaman. Itu disebut Arab. Jadi memang sesuai dengan namanya, Arab itu ya padang pasir. Maka seluruh bangsa Arab, Jazirah Arab, sebagian besar pada umumnya dikelilingi oleh padang pasir. Tidak ada padang rumput, padang pasir. Ada padang-padang rumput tetapi berada di lembah-lembah, namanya syi'bun. Ya, itu ada padang rumput di sana, tempat untuk menggembalakan kambing. Nah, kondisi sosial dan budaya Arab pra-Islam. Apa yang dimaksud dengan pra-Islam, Ustadz? Pra-Islam itu adalah keadaan bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam. Jadi agama Islam belum datang, belum ada Islam. Kondisi masyarakat Arab itu seperti apa? Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah,
Tetapi sebelum kita masuk pada sosial dan budaya masyarakat Arab, kita harus kenal dulu bangsa Arab itu apa. Nah, bangsa Arab itu termasuk keturunan dari bangsa Semit atau Samiyah. Kenapa disebut bangsa Semit atau disebut bangsa Samiyah? Karena bangsa ini berasal dari keturunan Nabi Nuh, yaitu Sam bin Nuh. Karena berasal dari keturunan Sam bin Nuh, maka disebut keturunan Samiyah, bangsa Samiyah atau bangsa Semit. Nah, bangsa Arab itu terbagi menjadi dua. Ada dua. Yang pertama, bangsa Arab Ba'idah, dan yang kedua, bangsa Arab Bakiyah. Ustaz, apa itu Ba'idah? Apa itu Bakiyah? Kita akan jelaskan satu-satu. Nah, yang pertama adalah bangsa Arab Ba'idah. Bangsa Arab Ba'idah itu adalah bangsa Arab yang sudah punah, yang sudah hilang. Tidak ada lagi anak cucunya sampai sekarang. Ya, sudah tidak punya lagi anak cucu. Kenapa sudah punah? Ustadz, kenapa bisa punah? Karena dipunahkan sama Allah, dimusnahkan sama Allah. Kenapa dia dimusnahkan sama Allah? Karena dia banyak berbuat dosa, banyak berbuat kemungkaran, didatangkan kepada mereka nabi, didatangkan kepada mereka utusan, tetapi mereka menolak nabi itu, mereka tidak mau mendengarkan, mereka kepala batu, mereka membangkang, bahkan lebih jauh, mereka menantang Allah. Karena mereka menantang Allah, maka Allah kemudian hancurkan mereka. Nah, padahal kaum Ad dan kaum Samud ini adalah bangsa yang luar biasa. Dia punya peninggalan-peninggalan yang luar biasa bagusnya, luar biasa hebatnya, yang memberikan tanda bahwa mereka itu orang-orang yang cerdas. Bangsa kaum Ad dan kaum Samud itu bangsa yang kuat. Itu. Apa yang mereka tinggalkan, Ustadz? Kita bisa lihat dalam gambar-gambar berikut. Nah, lihat. Bagus tidak? Bagus. Nih. Bagus. Gambarnya bagus. Bangunannya bagus. Nih. Ustadz, mereka bikin dari apa itu? Dari pasir sama semen? Bukan, mereka bukan bikin dari pasir dengan semen. Ini adalah gunung batu. Gunung batu yang mereka pahat sedikit demi sedikit, mereka pahat kecil-kecil, sedikit-sedikit, sampai akhirnya jadi bangunan yang megah seperti ini. Nah, ini menandakan bahwa mereka bukan orang bodoh. Kaum Ad dan kaum Samud bukan orang-orang bodoh, mereka orang cerdas, mereka terpelajar, mereka mengetahui cara mengukur. Bagaimana caranya kita tahu mereka pintar mengukur? Lihat di gambarnya, seimbang, kiri dan kanan, simetris. Nah, itu jadi membuktikan bahwa mereka ini bukan orang-orang bodoh, mereka orang cerdas, mereka orang kuat, dan mereka orang yang sangat kreatif. Tetapi kemudian mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena mereka itu bodohnya, bukan karena mereka pintarnya, bukan karena mereka kuatnya, tetapi karena mereka membangkang kepada perintah Allah. Maka anak-anakku sekalian, kita pun tidak boleh membangkang terhadap perintah Allah. Setiap apa yang Allah perintahkan, maka harus kita kerjakan. Kalau diperintahkan sholat, ya sholat. Kalau diperintahkan untuk berbuat baik, ya berbuat baik. Kalau diperintahkan untuk menghormati orang tua, hormati orang tua. Kita tidak boleh melawan orang tua, karena itu sama saja melanggar perintah Allah. Kalau kita terus melanggar perintah Allah, Allah murka, kita dimusnahkan. Jadi apa coba? Tidak ada harapan. Nah, tadi itu namanya Arab Ba'idah, yaitu Arab yang sudah punah. Nah, sekarang Arab Bakiyah. Arab Bakiyah itu apa? Bakiyah artinya sisa, tersisa, tertinggal, yang tinggal. Jadi Arab Bakiyah itu Arab yang sekarang tinggal di seluruh Jazirah Arab, mulai dari Syam sampai ke Jazirah Arab semuanya. Itu disebut Arab-Arab Bakiyah. Nah, Arab Bakiyah ini terbagi juga menjadi dua, yaitu Arab Aribah dan Arab Musta'ribah. Ini istilah-istilah yang cukup penting, yang memang kalau anak-anak bisa menghafalkan ini, mereka akan sangat baik. Sangat baik sekali jika bisa menghafalkan dan mengenal
serta mengingat istilah-istilah ini. Arab Ba'idah, Arab Bakiyah, Arab Aribah, Arab Mustaribah. Kenapa disebut Arab Aribah? Nah, Arab Aribah ini sendiri, bangsa-bangsa Arab Aribah itu dari kotahan, dari Yaman, ya, dari negeri Yaman. Ya, kalian pernah mendengar kisah Rasulullah berdagang dengan pamannya ke negeri Yaman? Nah itu, Yaman itu Aribah. Nah, kabilah yang terkenal dari kotahan, dari Yaman ini adalah kabilah Jurhum namanya. Ini istilah-istilah yang perlu untuk dikenal dan diingat oleh anak-anakku sekalian. Nah, Arab Mustaribah. Nah, Arab Mustaribah itu di mana? Ya, mereka yang tinggal Jazirah Arab sampai ke Syam. Dari Jazirah Arab sampai ke Syam. Syam itu di mana? Persia. Nah, kenapa dikatakan Mustaribah? Ya, karena mereka itu adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan mereka, suku yang terkenal, bangsa yang terkenal dari Arab Mustaribah adalah suku Quraisy. Suku di mana tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Nah, setelah kita mengenal bangsa Arab, ya, bangsa Arab Ba'idah, bangsa Arab Qoriba, ya, bangsa Arab Ba'idah, bangsa Arab Bakiyah, yang kemudian Bakiyah terbagi menjadi dua, Aribah dengan Mustaribah. Maka sekarang kita mulai mengenal budaya masyarakat Arab. Budaya masyarakat Arab pra-Islam, artinya budaya-budaya masyarakat Arab sebelum Islam ini datang. Jadi sebelum Islam datang, masyarakat Arab punya kebudayaan sendiri. Budaya seperti apa yang mereka miliki? Nah, budaya yang berkembang di masyarakat Arab sebelum munculnya agama Islam biasa disebut kebudayaan jahiliyah. Loh, kenapa disebut kebudayaan jahiliyah? Karena mereka tidak menggunakan hukum dan ilmu sebagai aturan sosial. Gitu. Emang kenapa? Nah, masyarakat Arab hidup tanpa ilmu dan hukum sebagai aturan sosialnya. Makanya disebut kebudayaan jahiliyah. Memangnya kenapa kalau tanpa ilmu dan hukum? Ya kalau tanpa ilmu dan hukum, maka kebudayaannya menjadi kebudayaan kacau balau, hancur, berantakan, tidak jelas. Hukum menjadi seenak-enaknya dia. Kenapa? Karena memang tidak ada tuntunannya, tidak ada tatanannya, tidak ada aturannya. Gitu. Nah, jahiliyah artinya apa? Jahiliyah artinya bodoh. Nah, karena mereka bodoh, sehingga mereka hidup tanpa ilmu dan tanpa hukum. Gitu. Seenak-enaknya saja. Berarti ada yang lebih kuat, ada yang lemah. Yang kaya berarti dia hebat, yang miskin berarti dia lemah. Ya, ada yang jadi tuan, ada yang menjadi budak. Kenapa? Karena mereka bodoh. Nah, kenapa juga disebut bodoh? Karena mereka itu menyembah sesuatu yang seharusnya tidak disembah. Mereka menyembah patung sebagai Tuhan mereka, kan bodoh. Patung mereka ada dibuat dari batu, ada yang dibuat dari kayu, ada juga yang dibuat dari roti. Roti dibikin jadi Tuhan, coba. Roti dibikin jadi Tuhan. Ketika dia lapar, dia berdoa, ya Tuhan berikan saya makan. Dia ambil rotinya, Tuhannya, dia patahkan tangannya, dia makan. Tuhannya dia makan, tapi dia sembah. Makanya disebut jahiliyah, bodoh. Bodoh kan? Dia bikin Tuhan, dia lapar, dia makan juga Tuhannya. Nah baik. Setelah kalian mendengarkan penjelasan ini, maka kalian kerjakan tugas sebagai berikut. Ya. Yang pertama adalah buatlah sebuah video singkat yang menjelaskan. Berdasarkan penjelasan Ustadz tadi, buatlah video singkat yang menjelaskan satu, pengertian daripada jahiliyah. Dengan bahasa kalian sendiri tidak apa-apa. Mau meniru bahasa Ustadz atau dikembangkan dengan bahasa kalian sendiri pun boleh. Bebas ya. Yang kedua, kenapa masyarakat Arab disebut masyarakat jahiliyah?
Itu kan gampang, tinggal dijelaskan. Jadi kalian berbicara, divideokan oleh orang tua. Yang ketiga, durasi video minimal 2 menit dan maksimalnya 4 menit. Nah, setelah kalian membuat video tersebut, video penjelasan singkat yang menjelaskan tentang pengertian jahiliyah, kenapa masyarakat Arab disebut masyarakat jahiliyah, maka kalian kirimkan tugas tersebut ke Ustadz Fahmi melalui Japri. Jangan dikirim ke grup. Tulis nama di video tersebut, sebutkan nama kalian dan kelas berapa, lalu pengertiannya. Menurut saya, jahiliyah artinya titik-titik-titik. Terus kenapa masyarakat disebut jahiliyah? Karena titik-titik-titik. Begitu ya anak-anak? Alhamdulillah, kita telah selesai membahas tentang sosial budaya masyarakat Arab pra-Islam. Lebih dan kurangnya Ustadz mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Ketika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa diketik di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi anak-anak pada kesempatan berikutnya.